Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Ada kabar dari striker tim nasional Indonesia, striker muda masa depan Indonesia, Ramadhan Sananta, yang resmi bermain di luar negeri atau abroad musim depan bersama klub DPMM FC, klub dari negara Brunei Darussalam. Tidak tanggung-tanggung, Ramadhan Sananta menolak Persija Jakarta untuk memilih bermain bersama klub dari Brunei Darussalam, DPMM FC untuk musim depan. Nah, ini muncul pertanyaan, penurunan karir ataukah peningkatan karir untuk Ramadhan Sananta? Karena kita tahu Ramadhan Sananta ini adalah striker muda, striker masa depan Indonesia yang sudah beberapa kali membela tim nasional Indonesia dan mencetak beberapa gol. Kita tahu kualitas dari Ramadhan Sananta ini memang jempolan ya. Sebagai seorang striker, postur dia bagus, kemudian finishing juga bagus, tendangannya juga oke, positioningnya juga oke. Kita tahu Ramadhan Sananta ini adalah pemain muda yang bersinar bersama PSM Makassar saat PSM Makassar berhasil menjadi juara Liga Indonesia ya pada saat itu. Dan Ramadhan Sananta berhasil mencetak 11 gol. Dan setelah membela PSM Makassar, Ramadhan Sananta berlabuh ke klub Persis ya. Di Persis pun dia lumayan gemilang meskipun tidak segemilang saat membela PSM Makassar. Dia berhasil mencetak beberapa gol. 2 musim bersama Persis dia menjadi striker andalan. Masih muda, masa depan panjang. Saya rasa keputusan abroad bermain di luar, kalau bagi saya ini adalah keputusan yang tepat ya. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba dia sudah resmi berseragam klub luar negeri ya. Klub dari negara Brunei Darussalam. Dan DPMM FC ini berdasarkan informasi ini akan bermain di Liga Super Malaysia musim depan. Kita tahu kualitas Liga Super Malaysia itu cukup bagus juga karena memang ada beberapa pemain Indonesia yang bermain di sana dan juga tampil cukup moncer. Kita tahu di situ ada Sadil Ramdhani, striker pemain tim nasional kontroversial, pemain sayap wing yang kontroversial ya. Tapi memang apapun itu, Sadil Ramdhani ini adalah pemain teladan bagi pemain Indonesia bagi saya. Kenapa? Karena dia berhasil menjaga performanya bermain di luar negeri di Malaysia bertahun-tahun ya. Karena memang untuk meningkatkan kualitas saya rasa memang pemain Indonesia perlu mempunyai keberanian bermain di luar negeri. Dan keputusan dari Ramadhan Sananta kita cukup mengapresiasi keberanian dia mengambil jalan untuk bermain di luar. Apalagi dia seorang penyerang, seorang striker. Kita tahu Indonesia sangat kekurangan stok striker dan Ramadhan Sananta ini adalah salah satu striker muda yang mempunyai masa depan yang cerah bagi tim nasional Indonesia karena dia sudah membuktikan berseragam tim nasional Indonesia dengan mencetak beberapa gol penting ya. Jadi memang kalau nggak salah dia sudah mencetak 5 gol ya kalau nggak keliru ya bersama tim nasional Indonesia. Jadi memang keputusan dia bermain di DPM FC, kemudian DPM FC ini akan bermain di Liga Malaysia, saya rasa ini adalah sebuah keputusan yang berani. Jadi persoalan penurunan ataukah peningkatan karir bagi saya tergantung bagaimana Ramadhan Sananta menjaga performanya sehingga dia bermain sebagai starter, tidak hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Syukur-syukur dia bisa mengikuti jejak dari Bambang Pamungkas, dari Elie Aiboy, kemudian Ponario Astaman yang pernah bermain di Liga Malaysia dan tampil cukup baik. Kita tahu Bambang Pamungkas menjadi legenda Selangor FC dan dia cukup sukses duetnya bersama Elie Aiboy, sesama pemain tim nasional Indonesia. Jadi ketika ada pertanyaan penurunan ataukah peningkatan, saya rasa jika Ramadhan Sananta bisa menjaga performanya ini adalah sebuah peningkatan. Dan keputusan yang dia ambil ini cukup berani bagi saya karena kita tahu ada beberapa pemain muda potensial ketika bermain di Liga 1 ini banyak mengalami penurunan performa ya ketimbang di masa mudanya. Kita sudah banyak, tidak perlu menjelaskan siapa-siapa pemain yang redup di usia
emasnya sebelum usia 30 tahun atau menginjak 30 tahun sudah redup. Jadi ketika dia berani bermain abroad, itu saya rasa adalah peningkatan kalau bagi saya. Kalau misalkan dia bisa menjaga performanya. Kita tahu memang sudah ada banyak bukti pemain yang bermain di luar negeri. Ada Asnawi Mangku Alam Bahar, ada Pratama Arhan. Pratama Arhan ini bermain di Liga Thailand. Dia beberapa kali tampil reguler ya. Kemudian Asnawi juga. Ini ada beberapa memang pemain yang bermain di luar negeri dan cukup sukses bagi saya. Tapi Ramadan Sananta ini adalah yang paling langka karena kita tidak ada sosok striker yang bisa diandalkan ataupun striker yang bermain di luar negeri yang kemudian tampil reguler. Kita doakan semoga Ramadan Sananta ini menemukan performanya bersama DPM FC ya. Dia bisa top perform, dan kalau nggak salah dia akan bermain bersama winger tim nasional Malaysia yang cukup hebat ya, Faisal Halim. Jadi yang pernah menjadi kapten kalau nggak salah bersama tim nasional Malaysia dan mencetak beberapa gol. Saya rasa dengan dia bermain abroad, bermain di luar negeri, akan banyak pengalaman yang akan bisa didapatkan oleh Ramadan Sananta, sehingga dia bisa jadi andalan bersama striker tim nasional Indonesia. Karena saya rasa ini satu-satunya striker yang memang posturnya bagus, kemudian kualitasnya juga bagus, heading, tendangan. Karena memang kita tidak banyak punya striker yang posturnya bagus, kemudian kualitasnya juga bagus. Ramadan Sananta ini adalah jawaban bagi saya. Meskipun memang performanya di Persis tidak segemilang di PSM Makassar, tapi memang kita sudah melihat performanya dia bersama tim nasional U23, kemudian bersama tim nasional ketika tampil dia memang striker nomor 9 yang dicari oleh tim nasional Indonesia. Kita doakan semoga Ramadan Sananta sukses bersama klub barunya DPM FC ya, yang akan bermain di Liga Super Malaysia dan dalam waktu dekat ini akan bermain bersama di Singapura Cup kalau nggak salah. Kita doakan Ramadan Sananta, lagi-lagi kita doakan semoga dia berhasil dan bisa membawa nama harum Indonesia dan dia tampil reguler, syukur-syukur bisa jadi legenda di luar negeri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.